fungsi hati itu banyak diwakilkan oleh fungsi produksi, karena kita ketahui salah satu fungsi hati adalah menghasilkan protein, yang dalam hal ini adalah albumin, karena albumin itu adalah protein hasil sintesis dari liver. Yang lainnya adalah cholinesterase, dan yang terakhir adalah pemeriksaan prothrombin time. Prothrombin time ini mewakili pemeriksaan faal koagulasi sebenarnya, sehingga saya tidak akan bahasnya lebih dalam di tempat ini ya. Nah, kalau terjadi penurunan albumin, tentu kita harus berhati-hati. Apakah itu karena kelainan hatinya yang sudah berat atau sudah lama? Kenapa? Albumin memiliki waktu paruh 20 hari. Artinya, kalau sudah terjadi penurunan albumin oleh karena gangguan produksi, berarti kelainan di liver sudah terjadi cukup lama. Ini salah satu yang harus kita ingat ya, bahwa albumin yang turun jangan produksinya menurun oleh karena kerusakan hati yang sudah lama. Atau kerusakan hatinya berat sehingga albuminnya langsung drop atau turun sama sekali. Contohnya orang yang mengalami hepatitis fulminant, jadi livernya tuh rusak total, albuminnya tidak bisa diproduksi. Lalu ada enzim yang namanya adalah cholinesterase. Enzim ini menandakan sebenarnya ada kerusakan di retikulum endoplasma. Kalau dia rusak, berbeda dengan AST dan ALT yang akan dilepas, sehingga dia akan meningkat di aliran di sirkulasi. Kalau cholinesterase, karena dia diproduksi, kalau terjadi kerusakan liver, justru produksinya akan menurun. Jadi jangan heran kalau diperiksa, kenapa kadar cholinesterasenya justru menurun, ya, bukan seperti enzim AST maupun ALT. Nah, cholinesterase ini biasanya banyak digunakan sebagai indikator kapasitas dari sintesis, kemudian prognosis dari gangguan-gangguan liver. Bahkan kalau kita melakukan transplant liver, maka yang kita bisa melihat cholinesterase. Kalau cholinesterasenya itu meningkat, itu adalah penanda yang baik. Tapi kalau cholinesterasenya tidak meningkat, maka itu adalah penanda yang buruk. Kenapa? Kalau kita gunakan albumin butuh waktu yang lama. Albumin akan meningkatkan butuh waktu paruh sekitar 20 hari ya, 12-20 hari. Yang berikutnya adalah gangguan ekskresi. Nah, ini banyak diwakilkan oleh gamma glutamyl transferase. Kenapa? Karena gamma glutamyl transferase ini banyak di jaringan hati, sistem biliar, ginjal, dan sehingga banyak digunakan sebagai indikator kolestasis. Jadi kalau ada penyumbatan batu, tumor, menutup saluran aliran, maka gamma GT ini atau gamma glutamyl transferase ini akan meningkat. Contohnya apa? Orang-orang yang suka minum alkohol, ya, dosis tinggi, maka itu akan merusak atau menyebabkan kolestasis di livernya, ya, sehingga enzim tadi akan terjadi peningkatan. Jadi dia akan ada di kanaliculi ya, atau di aliran saluran-saluran pembuangan tadi, liver tadi, maka kalau terjadi kerusakan di sana, maka akan terjadi peningkatan. Juga kalau ada kelainan neurologis, kelainan di jantung ya, sehingga sebenarnya gamma glutamyl ini tidak sensitif, tidak spesifik, tetapi cukup sensitif ya, karena dia cepat sekali bisa diketahui perubahan-perubahannya. Nah, penanda yang lain adalah penanda infeksi dan tumor di liver. Ini akan banyak dibahas tentu di bagian infeksi ya, sehingga saya akan menjelaskan ini secara global, di mana hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C itu pemeriksaan yang rutin digunakan adalah IgM anti-HAV. Untuk hepatitis A, hepatitis B adalah HBsAg, HBeAg. HBsAg ini adalah hepatitis B surface antigen. HBeAg adalah hepatitis B envelope ya, dari antigen. IgM anti-HBc, hepatitis B core ya sebenarnya ya. Kemudian adalah pemeriksaan anti-HBV ya. Dan juga kalau kita memeriksakan RNA-nya juga bisa dengan hepatitis B RNA. Sedangkan hepatitis C kita cukup periksa anti-HCV, hepatitis C virus, dan HCV RNA ya. Sedangkan tumor marker yang berhubungan dengan kelainan hepatoselular karsinoma yang banyak digunakan adalah alpha fetoprotein ya, meskipun ini tidak sensitif, tidak spesifik, tetapi kalau sudah terjadi kerusakan-kerusakan di liver, penanda tumornya adalah alpha fetoprotein. Nah, ada 6 pola dari gangguan fungsi liver
yang harus adik-adik ketahui secara umum adalah kalau pada hepatitis terjadi peningkatan dari AST, ALT, ya, alkali fosfatase. Kadang-kadang protein dan albuminnya itu normal kalau dia awal, tetapi kalau kronis tentu total protein dan albumin akan menurun. Sedangkan bilirubin dan amonia bilirubinnya bisa meningkat dan amonianya belum, karena amonia nanti terakhir ya. Dan kalau dia sudah mengalami fulminan, kerusakan total, maka akan terjadi peningkatan yang luar biasa, tapi albuminnya akan rendah, ya, akan terjadi rendah. Nah, ini adik-adik bisa belajar pola-pola dari perubahan fungsi hati dari apa yang sudah saya jelaskan. Nah, pemeriksaannya, metodenya apa saja? Sebenarnya banyak sekali metode yang beredar, tetapi saya yang mau tampilkan di sini adalah metode-metode yang rutin digunakan di rumah sakit atau di laboratorium klinik, di mana AST yang digunakan adalah metode IFCC, ya. Sedangkan ALT atau SGPT menggunakan metode IFCC, total bilirubin menggunakan bilirubin DPD, direct bilirubin menggunakan gendrasicrop, gamma glutamyl transferase menggunakan metode SAS, sedangkan alkalin fosfatase sama menggunakan enzim, ya, jadi banyak menggunakan metode FCC. Sedangkan albumin itu menggunakan metode BCG atau brown crystal green dan BCV atau brown crystal purple. Sedangkan anti HBV itu dan anti HCV kebanyakan adalah menggunakan immunoassay. Banyak sekali, ya, baik itu menggunakan ELISA, enzim link immunosorbent assay, menggunakan metode ECLIA, ya, menggunakan metode CHIMIA, dan banyak sekali metode terus yang berkembang. Jadi semakin hari, semakin waktu akan terjadi perkembangan metode pemeriksaan. Begitu juga untuk pemeriksaan DNA maupun RNA, baik itu HBV DNA dan HCV RNA, yang digunakan adalah metode PCR, ya. Jadi seperti kita menggandakan dari target gen tertentu sehingga akan terdeteksi. Sedangkan alpha fetoprotein yang digunakan masih banyak menggunakan metode immunoassay seperti ELISA, enzim link immunosorbent assay maupun ECLIA dan CHIMIA dan sebagainya. Baik, sampai di sini adik-adikku semua. Jadi kalau mau belajar lebih dalam, tentu adik-adik bisa membaca kumpulan teks ilmiah, baik buku Henry, Bishop, maupun Tits. Ya, ketiga buku ini adalah buku yang sangat direkomendasikan supaya kita bisa belajar lebih dalam. Pesan saya adalah pada pembukaan tentang gangguan fungsi hati yang sangat luas ini, kita harus benar-benar memahami bahan yang harus digunakan, apakah itu suatu serum, ataukah itu suatu plasma, ataukah itu suatu whole blood, kapan waktunya kita harus mengambilnya, apakah itu perlakuan khusus di pagi hari, di siang hari, atau di malam hari, atau bebas, kemudian berapa lama sampel itu bisa bertahan kalau kita menaruhnya di suhu ruangan, kalau tidak apa yang harus kita lakukan, apakah kita harus menyimpannya, contohnya kalau kita menyimpannya berapa lama, di suhu berapa. Hal-hal seperti ini yang harus adik-adik pelajari. Kemudian kalau terjadi hasil yang kurang bagus, apa yang harus kita lakukan? Apakah terjadi sesuatu yang salah dengan metode atau dengan reagen atau quality control yang kurang bagus, sehingga hal-hal ini dipertimbangkan sebelum kita merilis hasil-hasil yang berhubungan dengan gangguan fungsi hati dan juga pemeriksaan lab pada umumnya. Sekian dan terima kasih, semoga hari ini dan hari ke depan kita menjadi jauh lebih baik lagi. Salam.